susah karena Anda datang membawa pertanyaan di mana saudara Tuhan itu bagi saudara adalah makhluk. Jadi susah, Bung. Sementara Tuhan itu bukan makhluk. Apakah saudara sudah pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya setiap saat lah. Kalau nggak bertemu dengan Tuhan kita bisa hidup gitu? Nggak bisa. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tuhan itu bertemu dengan makhluknya. Tak ada waktu berhenti kemudian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan tak ada hentinya mengurus makhluknya. Tidak seperti di Anda. Tuhan Anda istirahat pada hari ketujuh, capek dia. Udah naik lagi lah, maksud saya gini loh teman-teman. Kalau berdiskusi tentang agama itu, landasan kita akal, bukan congor. Bertanya juga jangan sampai pertanyaan Anda membuat Anda terbirit-birit gitu loh. Bertanya yang bisa membuat Anda menjadi cerdas. Bang Suma, apakah Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya Allah ya Karim, umat Islam itu disebut Muslim karena mereka berserah diri, tunduk kepada Tuhannya. Tuhannya maha melihat, Tuhannya maha mendengar. Jadi umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Nah, masalahnya sekarang Tuhan menurut saudara itu adalah objek. Tuhan menurut saudara itu manusia. Oh, salah, itu pagan. Ya. Tertawakan sama anak TK. Allahu Akbar. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, sahabat-sahabat sekalian. Bahwa ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang pesan dari Nabi Yakub dan juga Nabi Ismail, Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana keturunan mereka itu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah ternyata kita lihat Allah memang menurut kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, itu mengangkat perjanjian kekal bahwa Allah akan menjadi Tuhan dari keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak secara turun-temurun dan tidak akan beralih kemudian. Ini perjanjian kekal. Jadi tidak ada yang bisa membantah ini. Yang jadi masalah ini agama dari barat yang menyembah kemudian manusia terkutuk yang ada di atas tiang salib ini, di mana nubuatan itu? Ternyata itu enggak pernah ditemukan. Silakan. Bang Juma. Siap. Apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Menyembah nama? Kenapa bisa menyembah nama, Bang? Apakah menyembah nama bisa Menyembah nama? dikatakan syirik? Kenapa menyembah nama? Jangan menyembah nama, jangan. Dengar paham belum? Dengari pertanyaan saya. Ini bukan ini sebuah pertanyaan. Apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Saya tidak menyebut kaum atau oknum ya. Kalau menyembah sesuatu selain daripada Allah, pasti syirik, Bang. Pasti syirik. Itu pasti syirik itu. Musyrik namanya. Ketika menyebut ketika menyebut nama, pasti kan kita akan terkait yang pemilik nama kan? Benar sekali. Betul. Lalu? Jadi gimana bisa mengenal Allah sementara Tuhan yang disembah tidak pernah bertemu? Oh, jadi menurut saudara, jadi menurut saudara mengetahui sesuatu itu nanti menggunakan mata gitu ya? Mata aja yang dipakai untuk mengetahui, mengenal. Oh gitu? Nyata. Jadi maksudnya sesuatu yang tak terlihat oleh mata itu sesuatu yang tidak ada gitu menurut abang? Ya menurut abang itu apa? Yang tidak terlihat.
Seperti Ya, misalnya kan? akal Anda kan Anda nggak lihat, apakah Anda mengatakan Anda tak berakal? Ya manusia memiliki akal ya pasti kan Dari mana? berpikir Dari menggunakan mana Anda akal. tahu? Dari mana Anda tahu manusia punya akal? Anda nggak melihat akalnya? Ayo, Jadi ayo. gini bang, Jadi Anda, ketika abang jadi Anda, melaksanakan sholat, saya jadi yang kembalikan ke Anda. Berarti terlintas di pikiran abang, tunggu sabar. Saya kembalikan. Berarti menurut Anda akal itu nggak ada. Yang ada adalah huruf A, huruf K, huruf A, huruf L. Itu aja yang ada gitu ya? Atau gimana ini? Menurut saudara saya nih, apakah akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf A, K, A, L. Atau gimana? Saya kembalikan ketika kepada abang saudara. sholat, ibadah, yang terlintas di pikiran abang tuh Allah abang tuh bagaimana gitu. Nah, sekarang begini bang. Ketika kemudian Anda berpikir tentang akal, yang ada dalam pikiran saudara itu huruf atau keadaan? Itu dulu. Ketika Anda berpikir tentang akal, apakah yang ada dalam pikiran Anda huruf A, K, A, L atau keadaan? Nah, ini Jadi pertanyaan. menurut abang nih untuk mengenal Allah ini harus menggunakan akal atau gimana maksudnya? Oh, tadi Anda membawa Abang huruf. bilang, Anda mengatakan nyembah huruf. Alif, ya kan lam, benar. lam, ha, Alif, nyembah lam, lam, huruf. ha Oke. Nah adalah sekarang, nama, sebuah oke. nama. Oke, sekarang saya balik nanya. Terhadap akal, apakah Anda mau mengatakan akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf, yaitu A, K, A, L. Ya huruf tadi datangnya dari mana kalau nggak dari akal? Nah, Pikir. nah itu dia. Nah itu dia. Akal menurut saudara ada atau hanya sebuah huruf? Ya akal ada. Ah, Huruf tadi bagus. timbul melalui akal. Bisa Anda tunjukkan wujud akal? Nah, di sinilah di luar jangkauan. Ya coba, saya ingin tahu sejauh mana kemudian Anda bisa membuktikan ke saya akal itu ada atau akal itu hanya huruf? Coba. Coba. Gimana? Coba buktikan ke saya bahwa akal itu bukan hanya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Akal itu kan di dalam Buktikan bang. Buktikan. Saya mau tahu akal itu wujudnya seperti apa, akal itu bentuknya kayak mana, warnanya seperti apa. Supaya saya juga bisa bahwa Islam itu menyembah huruf. Karena tidak ada itu Allah. Hanya alif, lam, lam, ha aja. Coba. Tunjukkan ke saya. Tolong please. Akal itu warna apa menurut saudara? Jauh sekali larinya pembahasannya. Loh. Anda tadi mengatakan umat Islam syirik kalau menyembah huruf. Kan gitu. Nah sekarang tolong tunjukkan. Saudara kita di bawah, jangan jauh sekali. Oh enggak, bukan jauh. Tak ada alat di dalam diri Anda untuk menangkap penjelasan saya. Di bawah itu ngerti semua. Coba tanya di bawah. Yang di bawah ini ngerti nggak? Coba. Pasti mereka ngerti. Ngerti mereka. Apakah akal ini ada? Pertanyaan saya bang, sederhana. Apakah akal ini ada atau akal ini hanya huruf? Halo. Coba, sabar yang lain. Ini si teman kita dulu. Apakah akal itu hanya huruf A, K, E, A, L atau akal itu ada? Anda mengatakan ada, bukan hanya huruf. Tolong tunjukkan wujud akal itu. Warnanya apa, bentuknya seperti apa? Silakan. Oke, saya rasa diamnya Anda itu tanda bahwa Anda kemudian Anda menyadari bahwa Anda mengajukan pertanyaan yang salah. Dan Anda menyadari kelas Anda memang masih minim tentang itu. Gini bang, dengar bang. Silakan. Abang kan manusia berakal, tapi penjelasan abang nggak masuk di akal gitu. Sudah dipahami. Loh, saya nanya ke Anda loh. Apa jawaban saudara? Iya. Apa jawaban saudara? Apakah akal itu hanya huruf? Dengarkan saya.
Apakah akal itu hanya huruf atau memang betul-betul akal itu ada? Apa jawaban saudara? Nggak tahu kok huruf cuma. Loh, kalau begitu akal itu apa? Akal itu alat untuk pemikiran. Ada enggak? Pemikiran saudara yang harus diberi. Ada tidak? Ada. Tolong tunjukkan ke saya. Ditunjukkan itu ya harus dulu lah bang, dipotong dulu. Nah, inilah Anda. Inilah Anda. Loh, jadi Anda nggak bisa menunjukkan akal. Masuk akal pertanyaan abang ini. Sekarang pertanyaan apakah Anda mengatakan akal itu ada? Saya punya hak bertanya. Ada, tunjukkan akal itu kepada saya. Jadi bedah dulu lah bang. Kalau dibedah yang terlihat otak. Yang saya tanya akal. Ya, otak itu ya alat pemikiran namanya. Loh, otak itu udang juga ada otaknya. Monyet juga ada otaknya. Yang saya tanya ini akal. Dari bahas Tuhan lari ke akal. Inilah taraf pendidikan terendah cara saya mendidik orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Begitu cara saya. Anda mengatakan umat Islam menyembah huruf. Kenapa Anda mengatakan umat Islam menyembah huruf? Karena Anda tidak melihat Allah. Ya, Bung melihat tidak. Nah, sekarang Anda melihat akal tidak? Lari ke akal. Kan? Itu yang nyata-nyata aja. Kan? Segala sesuatu yang ada tidak mesti dilihat, Bung. Coba, Anda kentut. Anda lihat kentut Anda? Ada. Siapa yang bisa melihat kentutnya? Tak ada. Apakah kentut itu nggak ada? Ada. Hanya orang dungu yang mengatakan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata itu tidak ada. Itu dungu namanya, Pak. Itu orang dungu. Ya, selamat pagi Bang Laskar Kristus. Selamat. Apa kabar Bang? Lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kakak Butet Novi. Selamat bergabung, lama tak jumpa ini. Waalaikumsalam. Iya. Masya Allah, bahagia sekali kita ini hadir lagi Kakak Novi ya. Iya. Alhamdulillah. Kita ada kawan dari Kristen ini. Laskar Iya, Laskar. Kristus, gimana Bang Laskar? Apa kabar ya? Kita mendengar dulu Bang Zuma ya bernarasi, lalu reply ya. Oke, siapa tahu Laskar Kristus ini mau menanggapi tema kita gimana? Iya bisa. Bang Laskar gimana? Tanggapi tema kita. Jika Yesus Tuhan sama dengan sesat, Bang, tanda tanya. Gimana menurut Bang Laskar ini? Jawab itu banyak ya. Ya. Kalau saya jawab itu banyak. Maksudnya? Banyak gimana? Yang jelas loh, Bang. Ini itu banyak. Tapi kalau apa yang banyak? Apa yang banyak, Bang Laskar? Silakan bernarasi. iya, kalau saya tanggapi itu banyak. Nanti enggak usah banyak, satu aja Bang, gak usah banyak, simple, jelas, satu titik tapi mengena gitu loh. Jawaban saya cukup simpel. Kalau bisa pakai data, Bang. Jawaban saya cukup simpel saja. Bagi yang percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan, Dia itu akan menyelamatkan kita semua. Itu tertera dalam Alkitab. Itu saja. Gimana tuh? Oh, gitu. Bang Slow naik, Bang Slow. Udah naik, Bang Slow. Berarti Abang mengatakan kalau percaya Yesus selamat, gitu ya, Bang? Betul, Kakak. Karena Alkitab mengatakan demikian. Di mana tertulis, Bang, kalau percaya Yesus selamat, Bang? Sedangkan Yesus saja tak selamat, Bang. Mati tergantung. Hah?
Oke. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi semangat pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Oke, bergabung Bang. ya Bang Slow. Apa kabar Bang Slow? Sehat selalu ya Siap, Bang Slow? Alhamdulillah. Amin, Masya amin Allah. Pangestu. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah diberikan rezeki, Alhamdulillah. diberikan Ya. kesehatan. Syukur, kita terus bersyukur ya. Apa yang telah Amin, amin. diberikan kepada Izin Allah. menanggapi Bang Titisan dari statement Bang Laskar, boleh? Silakan Bang. Ya. Iya, betul itu yang dibilang Bang Laskar. Percaya Yesus sesuai dengan Yohanes 6:40, Pak Laskar ya. Pak Laskar. Iyo bang, iyo. Ya, percaya kepada Yesus sebagai apa dulu nih, kan begitu. Betul. Iyo, karena di dalam Alkitab itu banyak ya. Salah satunya percaya Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Contohnya. Sebagai juru selamat, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, kan begitu kan? Yeah, alright. Sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Pak Laskar. Kita melihat tujuannya, kita harusnya menilai diri kita sendiri ya Bang ya. Tujuan kita itu seperti betul. Kita menilai diri kita berdasarkan apa? Berdasarkan tertulis atau berdasarkan pemikiran pribadi, kan begitu. Betul sekali Bangku. Nah, tertulisnya begini Bang. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dan lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 6:40, inilah kehendak Bapakku di sorga. Barang siapa percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Hidup yang kekal itu, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus. Kan begitu Bang Laskar? Betul. Jadi yang Tuhan siapa menurut Bible? Ya, kalau saya percaya yakinkan. Ya Allah dong. Ya itu menurut Jadi Bang Laskar ini belum ngopi nih. Udah ngopi nih. Iya, ngopi dulu, ngerokok dulu, biar encer otaknya. Itu bukan menurut saya itu Bang Laskar, itu menurut Bible itu. Bukan. Iya, menurut Bible. Maksud saya itu bukan abang ya. Saya belum selesai, jangan potong-potong satu-satu saja ya. Oke. Biar imbang ya, satu-satu saja. Ya, silakan. Silakan. Kalau menurut Anda Tuhan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala, itu sah-sah saja karena Anda memiliki Tuhan Anda seperti itu ya. Bang, kita bicara Bible, Bang, bukan Tuhan kami, Bang. Kita bicara Bible sini, Bang. Jangan melompat dulu. Kalau Anda mengatakan seperti itu, silakan, itu kitab Anda. Ya, kalau kitab saya ya. Bang, bicara Dulu, Bang. Yohanes 6:40 itu bukan kitab saya, Bang. Iya. Yohanes 6:40, silakan cek. Saya paham. Ya, Bang Slow ya. Kita lanjut dulu ya. Ya, saya hanya menanggapi sedikit saja ya. Bang Kakak Butet ini. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sama saya deh, Bang Slow. Nggak nanggapin abang dia. Sama Bang Slow ya. Saya jawab ya. Jangan diputus-putus ya Kakak ya. Oke. Silakan. Ya, biar diskusi kita biar santai, biar enggak bisa terarah ya Kakak ya. Langsung aja lah, Bang. Aku suka yang langsung, Bang, lebih berasa. Jangan banyak cerita.
Nggak perlu pemanasan Bang Iya. Novi ini. Iya, saya nggak suka pemanasan. Saya suka yang langsung-langsung, lebih terasa gitu loh diskusinya Masya gitu. Allah. Cepat bang, jangan terlalu bertakiah di sini bang. Nah, dengar itu Bang Laskar. Iya, ya. Kalau orang cerdas menghargai orang yang diskusi, bukan memata-mata. Iya, tunjukkanlah kecerdasannya bang. Kalau bisa ajaran kasihnya bawa ke sini ya bang. Iya. Ya udah, silakan langsung tanggapi yang ayat yang kami bacakan tadi, tanggapin, bantah dengan ayat. Di dalam Alkitab itu, ya, Di mana? Ya, Di mana? itu, udah kau Iya, diam di mana? dulu. Ya. Enggak, di mana dulu? Ayatnya dulu baru dijelaskan gitu loh. Kalau kami, ayatnya kami bilang Yohanes 4 ayat 60 begitu. Dan tuh di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes Yesus 6, utusan Kak. gitu. Yohanes Iya, 6:40. Yohanes 6:40 sama di Yohanes Betul. 17 ayat 3. Iya kan, di 17 ayat 3, Yesus mengatakan betul. utusan gitu loh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari melalui apa Bapa yang menyutus dia gitu loh. Apa yang dibicarakannya, apa yang disampaikan dia menurut kata bapaknya gitu loh, bukan katanya gitu loh. Bukan kata Yesus. Yesus mengatakan seperti itu. Gitu loh. Ayo semangat Bang Laskar, semangat. Buktikan bahwa teman-teman Kristen itu menuhankan, menjadikan Yesus Tuhan itu tidak sesat. Iya, betul. Seperti langsung turun dia. Siapa yang nurunkan dia? Masya Allah. Lah, Silakan Bang. Ya, selamat pagi, Bang. Siapa namanya ini? Gabriel. Boleh Ya, Bang, selamat silakan pagi, Bang. perkenalkan diri antum. Saya ini Gabriel, saya Kristen. Saya sangat bangga mengikut Kristus. Saya mengenal Tuhan saya Yesus Kristus, sangat mengenal. Jadi apa yang Bapak ini Pak apa dokter Ustadz ini ya, Ustadz Amin. Ya, sambil minum ya. Bismillah. Boleh Pak Ustadz, boleh. Jadi Pak Ustadz, apa yang Bapak Ustadz sampaikan tadi Dokter. Oh dokter. Ya. Enggak lah, udah lulus dokter itu Ustadz apa? Sarjana? Enggak, itu, perkenalkan aja diri dulu, jangan bertanya. Perkenalkan diri. Oh iya, nama Iya. Gabriel, orang Kristen. Boleh. Kristen Protestan, HKBP. Oke, mantap. Batak punya. Tuhannya siapa? Punya Tuhan? Tertulis di Bible. Dari mana informasi ini? Bisa disebutkan gembalanya? Nama-nama gembalanya? Disebutkan gembala. Satu saja kok bisa tercantum tersurat di Bible. Iya. Yang menuliskan siapa tadi? Lukas. Lukas, iya. Dari mana Lukas mendapatkan berita itu? Dari mana Lukas mendapatkan beritanya? Dari sumber-sumber yang melihat langsung. Oke, bolehkah kita bisa percaya langsung? Bisakah terjamin keautentikan berita itu atau kebenaran daripada berita itu? Bisakah dibuktikan? Lukas mendapat dari gembala-gembala. Bisakah kita percaya begitu saja? Ini belum masuk kita ke apanya ya, masih pemanasan ini. Ya, nggak apa-apa. Bisa terpercaya. Bagaimana standarnya bisa dipercaya? Siapa nama gembalanya itu? Dari mana Lukas mendapatkan berita itu? Kalau begini Ustadz, kalau semua nama-nama gembala kan satu saja. Kalau hadis, contoh Bang Laiku Menyuta. Kalau hadis itu namanya dapat semua. Kalau tidak nyambung kepada baginda Rasulullah, maka itu tidak diterima, ditolak hadisnya. Misalnya dari Abu Hurairah berkata, dari Fulan berkata, dari si Fulan berkata, kola, baru kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Itu kalau tidak nyambung, terputus sanadnya, sanad istilahnya, maka itu hadis ditolak. Jangankan terputus, nyambung hadisnya, tapi di antara perawinya itu ada yang pelupa, bukan pembohong, pelupa. 10 misalnya perawinya ini, tapi di antara yang 10 ini ada yang agak pelupa, pernah lupa sekali, maka itu didoibkan hadisnya, bahkan bisa ditolak.
Itulah hadis bang. Kalau hadis ya ini belum Al-Quran. Jadi hadis itu terverifikasi, kemudian sanadnya nyambung kepada Rasulullah bahwa benar Rasulullah yang berkata demikian. Ini kitab suci loh bang. Bagaimana kita mengatakan itu suci? Bagaimana kita bisa menerima kebenaran itu? Sementara Lukas tidak diketahui dapat dari gembala. Bisa saja dia membuat macam-macam dari sipulan ini, tapi sipulannya nggak tahu siapa kita bang. Ini masih seputar kitab suci ya, belum masuk ke ketuhanan yang intinya kita ya. Boleh, boleh. Relax bang, relax. Iya. Bang Lubis. Oke. Jadi kalau kami kan Tuhan kami Yesus ini yang adalah firman dari logosnya Bapa, ilmunya Bapa yang keluar dari diri Bapa menjadi manusia, itulah Yesus yang keluar begini bang, kalau biar agak kuat logika ya, kadang nggak nyambung di antara. Bang sebentar bang, kita belum ke sana bang. Tadi pertanyaan saya itu bang, maksudnya biar kita enak, kita menambah pengetahuan, yang di bawah juga paham dari mana si Lukas mendapatkan berita itu, katanya dari gembala. Bagaimana bisa kita percaya siapa gembalanya? Apakah si Lukas langsung bertanya, "Hai gembala, malaikat telah berkata kepada kalian begini"? Kenapa tidak langsung kepada si Lukas? Mohon maaf, Lukas ini nabi atau apa? Lukas itu dia adalah rasul yang rasul itu jangan berpikiran sempit tentang rasul. Bahwa rasul ini adalah belum bang, jangan dulu ke situ bang, jangan kemana-mana kita, dia rasul ya. Sekarang abang kan merasa nggak percaya Lukas ini rasul, kok langsung diangkat jadi rasul kan kayak gitu, terkejut. Sebentar bang, saya belum ada mengatakan tidak percaya kepada Lukas bahwa dia rasul. Yang saya tanya Lukas ini rasul, selesai di situ aja. Iya nggak apa-apa. Jadi Lukas ini adalah rasul yang menuliskan tentang Injil, kisah perjalanan Yesus Kristus ketika di bumi. Tentang kisah begitu. Iya, maksudnya begini bang, sementara dia abang bilang rasul, kenapa malaikat turun kepada gembala? Kenapa tidak kepada rasul? Maksudnya kepada rasul? Begitu. Oh itu terserah, itu kan Tuhan yang menentukan. Kenapa jadi harus, nggak apa-apanya itu? Betul bang, rasul itu tugasnya bang kan menerima wahyu dari Tuhan. Gembala ini siapa? Satu pun tak ada yang dikenal gembalanya. Masa mungkin, "Hai gembala, aku ini Rasul Paulus, ada nggak malaikat memberitakan kepada kalian?" Misalnya, kan tidak mungkin begitu. Bukan Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus. Malaikat datang menjumpai gembala. Mengatakan, hari ini bagimu telah lahir Kristus di kota Daud. Itu. Ya. Ada gembala. Ya, Kepada izin bang. gembala. Siapa gembalanya ini? Itu loh. Nah ya, siapa gembalanya bang? Jadi jangan melebar bang Gabriel ya. Yang kita tanyakan siapa gembala ini namanya gitu. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nggak ada. Kalau abang jujur saya hormati, nggak ada namanya ya. Berarti saya belum bisa mempercayai. Mohon maaf bang ya, kalau dapat benar saya bisa percaya kepada ini ayat yang abang bawa. Oke, maka saya batal, tidak akan percaya dengan yang abang sampaikan. Bagaimana bang? Oke, kita lanjut. Bagaimana abang bisa menjadikan Yesus? Izin. Saya sapa dulu, ada juga teman dari. Oke. Selamat pagi Bang Aso. Selamat pagi Bapak Titisan. Iya, selamat. Terima kasih. Baru tumben ini masuk ke Komal Titisan. Sudah beberapa bulan sering saya ajak. Ini teman-teman, Bang Aso ini salah satu pemilik Komal juga ya di teman-teman Kristen. Jadi seringkali saya ajak beliau bermain di Komal ini. Kiranya bisa berdiskusi. Gimana Bang Aso? Saya dengar katanya sudah mualaf. Oh itu hoax itu, hoax. Masih tetap di Kristen ya? Ya, saya kan Laskar Kristus saya. Oh, Laskar masih Kristus. tetap. Iya. Iya. Jadi saya dengan salam hormat ya, mudah-mudahan Komal ini bisa menjadikan tempat edukasi kita dalam berdiskusi lintas keyakinan ya Bang Aso.
tanpa harus Betul kita ya, saling iya iya. Toleransi menyakiti, ya. tanpa harus kita saling menjelek-jelekan yang dimana tidak sesuai dengan fakta atau dasar atau data yang tertulis. Begitu ya Bang Aso ya? Dalam Siap diskusi siap kita. siap Bang Titisan. Berhubung Ya, ada siap. saudara Bang Aso juga di atas, Bang Gabriel, sementara berdiskusi dengan narasumber Bang Doktor, yang dimana Bang Ustadz ini yang bisa mengobati jiwa-jiwa yang sakit, ya, iman-iman yang bengkok mungkin gitu ya. Nanti kita diskusikan. Begitu ya Bang Aso ya, siapa tahu Bang Aso. Iman-iman yang bengkok itu kayak gimana itu? Jasa Ini dalam ini tahap. untuk merangsang kita itu, merangsang supaya keluar semuanya itu. Iya. Oh iya, Keluar apa yang dalam roh-roh pengetahuan ya, kita syaitan, dikeluarkan syaitan. semua gitu untuk mencari kebenaran ya. Iya iya. Kan begitulah ya Junta. Khalid. Tapi Bagaimana aku Bang, kita boleh lanjut? lanjut Bang ya. Lanjut. Oke. Tapi yang Aku tadi nanya Bang dulu. nggak bisa, yang sebentar, yang tadi nggak bisa dijelaskan ya, maksudnya biar yang di bawah paham. Oke. Oke. Hormat. Nggak ada namanya. Sekarang giliran siapa? Saya ya. Aku. Oh ya, Silakan. silakan. Oke. Silakan. Nah, Bang Lubis tadi mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya Bang Lubis, ya kan? Betul. Oke Bang Lubis, coba buktikan Bang Lubis bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Tadi Iya. sudah jelas kitab suci Al-Quran mengkabarkan. Bukti Tuhan itu ada, begitu. Bukti Pertanyaannya perbuatan. tolong dipertegas. Coba Oh, kan Allah Pak Lubis mengatakan Allah itu adalah Tuhannya Pak Lubis, ya kan? Iya. Oke. Kalau kalau dia mengaku Tuhan, maka dia harus membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah Tuhan. Coba Oke. tunjukkan Kepada sama saya. hamba-hamba, bukan umat. Hamba. Pada hambanya, Bukan umat. pada Iya. pada hambanya bahwa dia adalah Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Oke. Mau jawaban singkat? Adanya antum. Nggak apa-apa. Yang singkat atau panjang pun nggak apa-apa. Adanya antum, adanya saya, adanya kamu. Janganlah kayak gitu. Ayo kita runut. Adanya alam ini. Adanya alam ini. Nah, Tunggu Pak Lubis. Bukti bahwa Allah adalah Tuhan adalah adanya aku. Begitu saja. iya. Adanya alam ini, adanya alam ini. Siapa yang menciptakan alam ini? Kalau Yesus Pak Ustadz, Yesus membuktikan dia Tuhan, dibangkitkannya orang mati, Allah adalah Tuhan. Apa perbuatannya bahwa dia adalah Tuhan? Perbuatan Allah menciptakan Yesus. Melalui firman Allah, Yesus tercipta. Melalui perkataan Allah, adanya bumi ini, adanya langit dan bumi. Allahus samawati, Rabbus samawati wal ard. Tuhan langit dan bumi, dan yang menciptakan di antara kedua, wa ma bainahuma, yang menciptakan langit dan bumi yang benar ada di antaranya. Inilah buktinya alam ini ada. Mau kita runut? Siapa yang melihat Allah menciptakan Yesus? Siapa yang melihat? Kalau begitu, siapa yang melihat anak gembala tadi kalau kamu minta saksi? Allah lah sebagai saksinya. Maksudnya Allah sebagai saksinya. Allah menciptakan Yesus dengan Allah sendiri sebagai saksinya. Malaikat memerintahkan, Allah memerintahkan malaikatnya. Allah memerintahkan, tunggu dulu Pak Ustadz. Iya. Allah memerintahkan malaikatnya untuk apa? Menjumpai Maryam. Oh, bukan. Itu yang situ dulu. Siapa nih yang pertanyaannya melihat ini? Allah menciptakan Yesus? Allah itu maha kuasa. Allah itu menciptakan Iya, maha hanya dengan mengatakan ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu tidak perlu saksi, tidak perlu apa. Maka kata Allah, kalau jadi, jadilah. Kun fayakun. Oh gitu. Oke, Jadi Ustaz. tidak perlu saksi, tidak perlu saksi. Allah itu maha kuasa, tidak perlu saksi. Nggak perlu Oke? saksi ya. Untuk pembuktian Nggak perlu nggak perlu saksi. saksi.
Tak perlu saksi. Oke, mantap. Oke, Pak Ustaz, yang berikutnya lagi. Betul. Allah itu maha kuasa. Ustaz, apakah Allah itu benar-benar ada? Ada, wujud. Allah itu wujud. Wujud itu bukan bentuk ya. Wujud artinya ada. Oke. Wujud. Aku tanya dulu, Ustaz. Wujud ada. Ustaz. Iya, silakan tanya terus, nggak apa-apa. Siapakah orang yang pernah berbicara atau melihat Allah? Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Laisa kamislihi sayun. Apabila dia bisa terlihat, berarti dia seperti sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dia bisa dilihat, enggak ada. Silakan bawakan ayatnya kalau ada orang yang melihat wajah Tuhan. Karena Allah itu jelas di situ, walam yakul lahu kufu. Tidak ada yang setara dengan dia. Apabila bisa dilihat dengan mata kita, maka dia bisa dibentukkan, bisa digambarkan. Sedangkan dia laisa kamislihi sayun. Tidak akan ada yang serupa dengan dia. Makanya mata manusia tidak akan mampu melihat dia. Sesuai dengan yang di Bible juga ada. Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Bagaimana? Udah berapa pertanyaan? Banyak. Udah berapa pertanyaan? Iya, oke. Tenang Kawinang. Tenang Inang, nggak apa-apa. Tenang aja, apa nih? Santai aja. Iya, udah 4 pertanyaannya dia loh ya. Udah 4 loh, ini mau kelima nih pertanyaannya. Ayah dulu bertanya lagi, ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Ayah lagi bertanya ya. Iya. Oke. Udah, sudah telah tanya itu. Udah? Oke, sekarang Betul boleh. nggak, Ustaz? Hah? Masih? Belum? Allah pernahkah berbicara kepada Muhammad? Allah pernahkah berbicara kepada Nabi Muhammad? Pernah. Langsung? Allah itu Di mana ayatnya? Oke, Allah itu berbicara kadang melalui tabir, kadang melalui mimpi menurunkan wahyunya, kadang melalui malaikat. Allah pernah berbicara dengan Nabi ketika Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa sambungnya Abu Ted? Apa itu? Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina, sebagai bukti kebesaran Allah. Ya, itu ayatnya itu. Tapi itu tidak, Nabi Muhammad tidak berbicara melihat wajah Allah, ya. Itu yang mau ditanyakan, pasti itu yang saya rasa. Cuman Anda baca terjemahannya, ya. Oke? Udah berapa pertanyaannya? Apa kata-kata Allah ini komunikasi dua arah dakwah saya ini Allah kayak kepada Muhammad? Apa kata-kata Allah kepada Muhammad? Apa kata-kata Allah kepada Muhammad? Percakapannya seperti apa? Maksudnya mau disebutkan satu persatu. Yang ketika dia Isra Mi'raj. Percakapan itu seperti apa? Yang pada dia Isra Mi'raj kan gini, Pak Ustaz. Iya. Dia itu hanya menjemput waktu sholat. Kata-katanya ya mau diperinci bagaimana itu. Harus diperinci kata per kata semua begitu. Itu intinya untuk mengambil jadwal sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu. Iya. Perintah sholat. Udah. Iya. Ya udah, Tetapi kalau lagi ditanya, tunggulah, jangan lagi lah. Sabar. Jangan, sabar dulu. Biar. Begini Bang Manung Khalid, saya ini kan bukan terdakwa ditanya terus. Iya. Ya kan? Bukan terdakwa loh saya. Kita diskusi loh, nanya terus itu. Giliran lagi ayah bertanya ya. Sebuah pembuktian harus ada. Oh boleh, siap. Nanti saya baca di Quran, cukuplah Allah sebagai saksinya. Apa belum cukup? Di Bible juga ada loh yang seperti itu kira-kira maknanya. Oke, sekarang saya bertanya ya. Harus ada yang melihat mata langsung melihat betul nggak perbuatan kau Tuhan. Kalau nggak jangan cerita Tuhan lah. Begitu kalau kami. Bang, sebentar. Sekarang saya ya, ini belum masuk pertanyaannya. Abang mengatakan setiap saksi itu harus ada bukti melihat dengan mata, begitu? Betul. Abang sepertinya praktis. Bukti dia Tuhan. Iya, maksudnya apakah sebagai saksi itu kita bersaksi harus melihat dengan mata? Langsung?
Bukan Itu harus dulu. dengan mata, tetapi Yesus membuktikan di depan semua orang dia Sebentar, terangkan. bukan ke Yesus, belum ke Yesus, belum. Ah, ini bagaimana sih? Saya belum masuk ke Yesus Ya. loh. Apakah untuk bersaksi itu harus melihat dengan mata? Mata. Maaf ya, bukan menghina, bodoh dalam memahami ketuhanan. Banyak doktorandus, hukum, pengacara, Hotman Paris, dihukum dia jago, tapi ketika berhadapan dengan agama dan ketuhanan, disitulah jahilnya orang Kristen, termasuk laiku manungkalit. Ini karena abang ini kebanyakan ditekankan doktrin ini, bagaimana? Masih sanggup nggak kita diskusi? Kalau nggak sanggup saya hormat. Oke, saya menyerah dulu kali ini. Nggak akan dipermalukan abang, nggak dipermalukan, benar nggak? Enggak. Gini, Pak Ustadz. Level kita yang beda, Pak Ustadz. Level pemahamannya, kami bukan letterless. Sekarang tidak bicara level. Abang tadi menuntut bukti. Sudah saya katakan adanya alam ini, adanya saya, adanya langit, adanya bumi, wama bainahuma, dan yang benar yang menciptakan di antara. Wama baina antara hum, keduanya. Itulah Allah yang menciptakan. Kan? Oke. Tapi abang tolak. Mungkin abang belum mengetahuinya, itu saja. Bukan saya bilang abang bodoh. Abang belum mengetahui bagaimana nanti perjalanan penerangan akidah tauhid itu ya. Tapi sekarang saya ambil dari Bible, dari bantu saudara saya tadi Jolo yang ngasih ayat. Tiang langit bergoyang-goyang. Ada itu saya juga, tapi nggak ayat di apa. Di mana buktinya tiang langit ini bergoyang-goyang? Abang tadi minta fakta nyata saja loh. Tadi gembala nggak ada saksinya. Langit nggak betiang, Pak. Tiang langit bergoyang-goyang. Di mana Bang Jolo itu tiang langit bergoyang-goyang? Sebentar. Diciptakannya tiang-tiang langit loh. Bang Jolo tolong dibantu di ayat mana? Di Ayub kalau nggak salah bang. Kalau nggak salah di Ayub bang. Kalau nggak salah. Cuma saya lupa ini ya bang. HP-nya yang satunya dipegang sama istri. Coba dicek dulu tiang langit mak. Coba yang tahu tapping, yang tahu coba. Saya HP-nya di ini. Tapi kalau benar nanti akui ya. Kalau jumpa nanti ya harus diakui ya. Jangan pula mengelak nanti. Mana tahu gini Pak Jolo, ada ayat di Ayub. Itu mungkin dia macam kiasan yang dinyatakan si Ayub, bukanlah ada tiangnya macam ada tiang perancah kayak begitu. Oke. Abang, kita tutup di situ. Silakan abang berpikir, yang di bawah silakan menilai, ambil keputusan masing-masing. Saya tidak mau memaksakan abang. Sekarang baru satu. Anak Maria itu siapa? Anak Yesus. Maria siapa namanya? Yesus Maria, ini manusia kah apa Tuhan? Manusia dan Tuhan. Dari mana abang bisa mengatakan dia manusia dan Tuhan? Bisa disebutkan? Di mana Malaikat ayatnya sendiri. dia manusia dan Tuhan? Malaikat sendiri Sejak yang kapan menyatakan. dia jadi? Malaikat yang Ini mengatakannya. Di mana malaikat yang dia telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud? Itu? Atau dia telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud? Itu? Siapa saksinya? Saya minta tanya lagi nanti saksi. Siapa? Saya minta lagi, saya ikutin abang. Siapa saksinya? Gembala, orang Majus. Siapa gembalanya? Lang ning nung ning nang ning nung. Izin Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Udah. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan yang tadi kan kalau masalah Lukas kan itu tidak bisa dibawa bang, karena saksinya itu tidak ada bang ya, maksudnya sanadnya gitu bang. Ya, yaitu kembali itu namanya siapa nggak tahu kan, kata abang Gabriel nggak tahu kan namanya itu siapa, nggak ada namanya kan. Jadi udah Nggak clear ada kan. ditulis di Alkitab. Nggak ada nama kan. Nah sekarang gini bang, kalau abang membawa Berarti Lukas 2, izin Ustaz, kalau abang bawa Lukas 2 ya nomor 11, lalu saya juga bawa Lukas 1 nomor 31 bang. Malaikat menyampaikan kepada Maria, wahai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak bang. Anak bang, itu kata malaikat. Nah kira-kira kalau abang bawa Lukas 2 nomor 11, ini yang salah yang mana bang? Apa yang lahir, apa malaikat waktu menyampaikan bang? Apa salah ngomong atau salah nulis Lukas bang? Silakan bang. Nggak ada yang salah situ. Iya tak, ayah tadi Ayub 26 ayat 11, tiang langit bergoyang-goyang, Iya. cengang-cengang oleh Yang langit hadirnya. bergoyang-goyang. Iya. Di Samuel Ayub juga 26. ada, Samuel 22. Ya di Ayub ada, di Samuel 22 ayat 8
gempa bumi terjadi, langit bergetar, tiang langit bergoyang-goyang. Oh. Bisa Jadi gimana dibuktikan menurut itu? Bang Siapa Gabriel? yang melihat tiang langit? Itu katanya ini Pak Ustadz, katanya apa namanya, kiasan Bang ya? Kiasan katanya kan, tidak bisa buktikan kan, kiasan kata Bang Gabriel. Jadi udahlah clear, itu Bang Gabriel tidak bisa menjelaskan itu ya. Bukanlah Nah, jadi langit ada tiangnya, secara real nggak ada tiang langit. berarti ini Bibel bohong Bang ya, cuma kiasan ya. Bohong. Si Ayub itu menarasikannya melalui kiasan seperti itu, ungkapan perasaannya itu. Oh, Oke, nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa. cinta kayak gitu Bang ya. Kayak surat cinta Apa? gitu ya. Kayak surat cinta Bukan gitu Bang ya. cinta. Salah, kau pun salah kau. Itu si Udah Ayub Bang yang Joy, Bang Joy, sebentar. Maaf Bang Joy, saya biar serius kan sedikit lagi baru nanti Bang Joy. Ya, oke Bang ya. Bang, saya tanya dulu, Bang Junta, apa Manungkalit? Susah kali bilang marganya ini. Manungkalit tadi kan? ya Masih bisa kita lanjutkan? masih nggak apa-apanya, masih ada. Tuhan Abang Yesus, anak Maria Yesus. Betul. Ya, Mm-mm. kan? Iya. Yesus ini ciptaan bukan? Yesus bukan ciptaan. Oke, saya catat dulu. Yesus bukan ciptaan. Betul. Oke. Kenapa abang bisa mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan dia anak Maria, telah lahir bagimu manusia? Atau di Yohanes, surat Paulus, surat Yohanes, siapa yang tidak mengatakan dia adalah manusia, dia adalah penyesat. Bagaimana itu Bang? Bertentangan nanti ayat dengan ayat. Sekarang pertanyaannya sedikit aja. Sejak kapan Yesus yang disembah ini Yesus anak Maria atau Yesus yang lain? Karena nama di situ yang disembah Yesus. Betul. Yang dilahirkan Maria Yesus. Yang jadi Tuhan ini yang mana? Yesus. Ada mulai Pak? Anak Maria. Yesus anak anak Maria. Iya. Oke. Dia manusia yang dilahirkan ini sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak belum ada dunia ini pun dia udah jadi Tuhan. Di mana itu tercatat? Di mana Sejak apanya? belum ada dunia ini. Di mana itu beritanya, informasinya bahwa sejak belum ada dunia ini dia sudah ada? Aku adalah awal dan aku adalah Alfa dan Omega. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Apa bahasa aslinya Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega? Coba Di sebutkan. Wahyu 22 tadi. Yang Enggak, kusebutkan. waktu dia kan orang, Yesus orang mana? Yesus orang Nazaret. Berarti dia orang kan? Nazaret. Iya. Bukan orang Yahudi kan? Iya betul. Berarti abang sudah mengakui bahwa dia orang, bukan Tuhan, Bang. Yesus orang Nazaret, Yesus orang Yahudi. Iya, berarti dia orang kan? Orang. Manusia. Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan juga dia. Lah tadi katanya Yesus orang mana? Sekarang Orang tanya. Nazaret. Jujur, konsisten. Iya. Yesus orang mana? Yesus orang Yahudi, orang Nazaret. Berarti dia orang kan? Orang Nazaret. Keturunan siapa dia? Yahudi. Bapaknya siapa? Keturunan Daud. Anak Daud. Daud siapa? Tuhan. Daud kan manusia. Manusia. Kenapa Yesus dijadi Tuhan? Karena Tuhan yang datang ke dunia menjadi Yesus. Di mana Tuhan datang ke dunia? Ayo sebutkan ayatnya. Gua Hari kep. Gua kep. Ini. Atau saya balik kamera. Mau dilihat lagi? Bang. Di sini bacakan aja, kekal. aku percaya. Kekal artinya abadi. Kata sifat ya, kekal kata sifat artinya abadi, lestari, tetap selama-lamanya. Di bawahnya kekal, abadi, kata sifat, kekal selama-lamanya. Kekal ya, abadi ya. Abadi dia ya. Oke? Udah bisa diterima itu kekal? Udah. Bisa diterima? Oke, harus konsisten ya. Iya, oke. Kita pakai kaidah bahasa Indonesia. Kitab Abang bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Oke, kita pakai kaidah bahasa Indonesia ya. Oke? Kita pakai kaidah bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman. Betul. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah.
Ya. Allah Pak Ustadz, bukan Apa? Allah. Ya, oke, saya ikuti, nggak masalah. Firman itu adalah Allah. Oke, itu maunya kan? Oke. Di situ firman dan Allah ada berapa itu? Satu atau dua? Bisa dipisahkan atau dia satu? Firman dan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu sendiri adalah firman. Oke, berarti dia satu, tidak bisa dipisah. Betul. Oke, saya sedikit ke kaidah bahasa Indonesia. Firman adalah Allah. Di situ ada kata adalah. Apa ini kata adalah? Adalah kata verbal kovulatif. Maksudnya apa? Firman adalah Allah berarti, aduh didengarkan dong saya ngomong. Firman adalah Allah. Adalah ini adalah kata verbal kovulatif yang fungsinya menerangkan, menginformasikan predikat sebelumnya, yaitu firman. Apa itu firman? Firman adalah Allah. Ketika verbal kovulatif dihapus, tidak akan merubah makna predikat. Ketika kata firman adalah dihapus, tidak akan merubah makna predikatnya, berarti firman Allah. Kita hapus adalah firman Allah. Berarti dia satu ya. Satu ya. Satu ya. Aduh. Oke. Saya tidak mau bicara kalau kalau tutup layar, saya tidak mau bicara. Saya tidak akan mau bicara kalau 2% nggak lagi, open cam. Ustaz. 2% lagi, Hah? terkucolok chargerku nggak nampak pula ini. Charger nggak nampak. Ya, kutunggu. Sebentar dulu, Ustaz ya. Pokoknya saya tunggu sampai open cam. Oke Pak Luis, aku chargerku ini tadi bawa istriku. Chargernya udah kemana ya? Disimpan. Bawa tikus. Pergi pula istriku kerja. Ini Bang Laiku ini. Apa? Orang Batak itu harus jujur berkata itu. Ayo. Orang-orang yang picik otaknya tuh, yang berpikir seperti itu. Disebabkan kenapa? Karena Tuhannya manusia. Pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah disentil bibirnya, pernah ditombak lambungnya. Itulah Anda. Menuhankan sosok makhluk yang ada sehingga Tuhan itu menurut saudara harus ada kayak begitu, kayak Yesus. Tapi ada kan, nyata kan, Nyata ada. nyata kan, Nyata ada. fakta kan, ada. Oke, baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jangan Kalau sampai. dia nggak setara dengan makhluk. Saya tanya, sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ayo, sekali-sekali. Urat di leher itu dipungsikan. Saya tanya dulu. Ada. Ada. Dari mana Anda bisa tahu sementara tak ada yang melihatnya? Ada. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Kenapa Anda mengatakan ada? Siapa yang lihat? Dunia ini tercipta. Ada nggak Siap. manusia yang melihat? Nah, itu pintar. Itu pintar. Itu pintar. Sebelum alam semesta ini dicipta, Tuhan itu ada atau ada? Anda mengatakan ada. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Kenapa Anda bisa mengatakan ada? Ini urat leher kanan agak tegang. Jadi Tuhan itu bukan dikatakan ada setelah bisa dilihat. Kayak Yesus, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang bisa dimediasikan itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Makanya Yesus itu diciptakan. Makanya di Kolose 1 nomor 15, Yesus itu adalah permulaan makhluk ciptaan. Oke? Tuhan itu, Bung, tidak bisa dilihat. Di dalam dirinya. Gimana? Apa gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Bung? Halo Bang Zuma. Iya, halo. Nah, biar aku jelaskan ya Bang. Iya, silakan. Kita dari awal memang kita tidak melihat Allah, ya kan? Kita tidak bisa melihat Allah ya. Ya, wujudnya, zatnya memang nggak betul. bisa. Hakikatnya Nggak memang ada betul. wujudnya pun nggak ada. Nah, jadi Allah itu punya kuasa nggak? Punya. Kalau Oke, enggak, Yesus punya, enggak ya? dicipta. Punya ya? Yes. Hah? Kalau Yesus punya. Kalau kuasa Ada Tuhan pembuktian. itu tidak Tunggu dulu. ada, Yesus tidak diciptakannya. Baru kita saling menghargai, bisa kan?
Anda udah sekolah pasti menghargai orang kalau bicara. Begitupun Anda kan? Oke. Oke. Saya atau abang yang ngomong duluan? Saya dulu. Oke. Gas. Oke. Yesus itu manusia. Buktikan ke saya, sekuat tenaga Anda dan sekuat dan sepanjang lidah Anda melilit, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Itu aja, sederhana. Oke, sudah Bang. Sudah Bang. Yes. Oke. Sudah. Saya sekarang ya. Yeah. Saya udah tanya tadi, Allah itu kan punya kuasa. Nah, karena Allah itu punya kuasa, maka dia punya kuasa bagaimanapun wujudnya. Mau dalam bentuk lidah api, mau dalam bentuk pohon, mau dalam bentuk apa, terserah dia. Nah, jadi Tuhan itu dia sudah mengirimkan beberapa nabi ya sebelum-sebelumnya. Mungkin sudah kita tahu baik di kitab Perjanjian Lama dan terakhir itu di Perjanjian Baru, dia langsung turun ke bumi. Karena kenapa? Ya. Karena manusia itu penuh dengan dosa. Dan dalam menjalankan Perjanjian Lama itu sangat susah, Bang. Ini dongeng dari mana yang Anda tunggu bawa? dulu, bukan dongeng, Bang. Kita saling menghargai, udah saya bilang sama Abang tadi ya. Ya kan? Anda udah sekolah kan? Bisa menghargai kan kalau orang ngomong? Bung, ini forum dialog, bukan forum membodohi orang. Saya tidak Bung, bodoh-bodohin ini bukan Abang. forum Saya jualan tidak obat, bodoh-bodohin Abang. bukan Tapi, forum dengar sekolah dulu. minggu, dan ini bukan Dengar dulu. gereja. Dengar dulu. Orang Dengar yang dulu. berakal di sini tidak terima Sama pernyataan-pernyataan aja. kosong Kau seperti itu, di gereja, nggak bisa Kamu diterima itu, di sini. nggak bisa memberikan peluang sama orang berbicara kalau Apa udah ya? salah atau kalau sudah Dengarkan, tersudut. narasi saya Bang, buktikan ke saya Yesus bukan manusia. Ente kemana-mana. Gak usah Anda bernarasi jualan obat pendeta. Gak usah. Buktikan Yesus bukan manusia. Itu aja kok. Sederhana pun. Kalau Anda tidak mampu membuktikan Yesus ini bukan manusia, mau Anda robek lidah Anda berbicara di sini, percuma. Di sini orang-orang intelektual. Anda menuhankan Yesus kan? Sementara Yesus bukan manusia. Sementara Tuhan bukan manusia. Sementara Yesus manusia. Nah, tugas Anda kemudian yang menyembah manusia ini, buktikan ke kami. Yesus bukan manusia, Bang Zuma. Apa? Dalil apa yang Anda ingin bawa? Yesus bukan manusia. Nenek lu kiper. Gimana ceritanya Yesus bukan manusia? Ayo. Mau narasi, Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apapun. Dalil dari mana itu? Tolonglah ya, kalau Anda merasa pintar cerdas, tampil di sini mewakili agama Anda. Buktikan Anda berkelas dari pendeta yang suka membodohi jemaat itu. Buktikan ke saya bahwa Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Bang, di sini ada 4 oten, Bang. Ya, sekalian 4 ngomong sekaligus untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Iya, tunjukkan juga sama saya Allah SWT itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Kenapa larinya ke situ? Iya, karena kau juga balas kayak gitu. Kakak Lady naik, Kakak Lady. Buktikan Yesus itu bukan manusia. Yesus itu memang bukan manusia. Dia itu memiliki beberapa mujizat. Ya. Yesus bukan Bang, manusia. ada 5 oten, Bang. Yesus bukan manusia katamu. Kau yang nggak terima loh. Kau yang buta hati. Sebenarnya kau itu buta hati. Yesus bukan manusia katanya. Memang bukan manusia. Allahu Akbar, Masya Yang berubah wujud Allah. menjadi manusia. Karena kenapa? Dosamu itu yang terlalu banyak, maka dia datang ke dunia untuk menebus kamu. Gantian kita. Kalau Gantian. kamu, Gantian. kalau Anda kamu punya sekolah kan? kalau Gantian kamu kita. itu, Gantian. Anda punya sekolah katanya ya. Gantian kita. orang cakap Juma. Jadi gini, di dalam 2 Yohanes kitab kalian sendiri, 2 Yohanes 7 adalah pembohong Dajjal itu adalah Pengecut, report, report. Bacakan, Theodor.
John, Ini ada bacakan Theodor 2 John 1 nomor 7. Ini ayo maju. Theodor, bacakan Semua dulu, lima-limanya ayo ngomong. Saya tantang satu. ngomong lah dia limanya Theodor, ngomong. tadi sambung perkataan Bang Zuma Theodor. Ayo Theodor. buktikan kalau Yesus itu sejatinya Theodor. bukan manusia. 5 kalian di sini pengecut. Ayo buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bang Zuma mana? Sabar tuh Bang cuma naik tuh, sabar orang kalian report. Buktikan. Ya sekarang kok abang buktikan aja Yesus itu bukan manusia. Iya sabar. Tapi dia bukan manusia biasa tuh, Pak. Ya. Kau buktikan. Oke, sebentar. 1 nomor 7. Iya, bentar. Bang, 2 cuma ini Yohanes pasien, 1 pasien nomor- abang ada 5 orang, Bang. Iya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dajjal itu, setan itu, pendusta itu, penyesat itu, pembohong itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mana tadi yang mengatakan Yesus bukan manusia? Mana? Si pembohong ini mana? Ini dalil kitabmu yang mengatakan pendusta itu, setan itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Kena kau kan? Suma, kau nggak bisa melawan saya kalau kita ketemu langsung. Ya, sebagaimanapun pintar Setan saya memang lebih pintar sombong. daripada Anda. Saya lebih pintar daripada Anda. Sekarang Biar tahu, bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus bukan bagaimana? manusia? Iya, Sementara melalui musik penyesat Indonesia. itu adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Nenekmu Kenapa? kiper. Dia Itu mempunyai apaan? kuasa, Itu loh. setan. Dia Yang bisa menjelma. Tolong Kau dalilnya. yang setan. Tolong Kalau dia dalilnya. setan, sudah ada perbuatan yang tidak baik. Kau Tolong yang setan. dalilnya Tuhan bisa Kau yang menjelma. menyesatkan Di mana? orang, kau yang menyesatkan orang. Satu-satu kalau Mau ngomong. mati pun Saya minta saya tidak dalil. akan bertobat. Mau mati Tolong pun tunjukkan gantung diri. Yesus bukan manusia dan tunjukkan Tuhan bisa menjelma. Saya tunggu, saya diam. Silakan. Oke, ya. Karena dosamu itu Zuma yang begitu banyak di dunia ini, makanya karena kamu buta hati. Nah, ini yang mau saya Tuhan dengarkan yang kayak melalui begini-begini. Saya kasih Saya contoh lah minta kau. dalil. Saya kasih. Enggak perlu dalil. Saya Enggak tidak perlu minta dalil. dibodoh-bodohi kayak di gereja. Siapa juga yang bodoh-bodohi kau? Saya minta dalil. Merasa Nakal kau. bodohnya kau. Memang kau nakal. Siapa Yang saya minta dalil, ucapan-ucapanmu mengatakan Tuhan menjelma, dalilnya mana? Enggak ada. Dalil. Dalil. Itu ini bukan gereja, ngerti kalian? Ini bukan gereja. Dalil apa kau mau? Dia mengatakan Tuhan bisa menjelma. Mana dalilnya? Kau aja nggak bisa buktikan sama kami pun Allah SWT itu, ya itu Tuhan. Nggak bisa kau buktikan. Mau mati pun kau nggak bisa kau buktikan. Biar Mana keadilan sama kau. dalilnya Tuhan bisa menjelma? Gimana mau dibuktikan orang pakai tafsir? Gimana, Bukan Pak? memang betul dia pakai tafsir terus Nggak dia itu kan ada dia itu kan dalil. mengutip-ngutip dari agama kita Kristen. Mereka percaya nggak ada Musa. dalil. Mereka percaya Musa tapi tidak ada hukum Torah di kitab mereka. Ditanya Percumanya. agama Islam, kau minta akal. Begitu kami terangkan kau minta dalil. Cemana kau lucu? Ya, mana dia yang berkata Tuhan bisa menjelma? Saya minta dalil dong. Mana? Percuma loh. Kau Dia bagaimana mengatakan dapat Yesus itu? bukan manusia. Saya minta dalil dong. Nah. Cuman mau bodoh-bodohi kayak di gereja, mana ada orang Islam mau dibodohi kayak gitu? Satu kali satu sama dengan satu. Kalau tidak dibodohi, kalau tidak ada niatan membodohi dan menyesatkan, Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalilnya? Saya kasih dalil Yesus manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalil Anda? Baca Yohanes 10 ayat 30. Zuma. Di situ dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan dia mengatakan Yesus bukan manusia. Ya baca. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, terus apa hubungannya? Tetap aja Yesus manusia. Aku dan Bapa ada satu kok. Yesus tetap aja manusia. Mau dia satu, mau dia setengah, mau dia sepotong, tetap aja manusia. Buktikan ke saya dia bukan manusia. Ayo. Ada yang nabi-nabi yang lain. Itu Buktikan ke saya Yesus bukan manusia.
Aku dan Bapa adalah satu, ada aja. Ke zaman dahulu. Mana buktikan Yesus bukan manusia? Cepat. Nah, nggak bisa kan kalian cuma mau bodoh-bodohi diri kalian sendiri kan? Kok dibodoh-bodohi? Mana Apa yang dalilnya dibodoh-bodoh? Yesus bukan manusia? Baca, makanya aku bilang baca Yohanes 10 ayat 30, baca dari pekop atasnya. Jadi Apa jangan di situ? baca. Aku dan Ya, pada bacalah. saat Yesus Maka- berkata maka aku dan lupa. Bapa adalah satu, dia sebagai Ya, apa di baca. situ? Apa? Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa? Sebagai ayam atau sebagai manusia? Sebagai satu tubuh lah dengan Allah. Nenekmu kiper. Pada saat Nenekmu yang Yesus kiper. berkata Nenekmu yang aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ manusia atau bukan? Anak Allah. Anak Allah. Mulai bengkok kakinya. Mulai bengkok anak Allah. Terus Pada masalahnya apa? saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia di situ sebagai monyet atau sebagai manusia? Sebagai anak Allah. Anak Allah itu gelar kucluk. Kucluk monyet. Kau bilang monyet kau. Kalau kau mau minta agama Islam kau suruh orang akal. Inilah oten penyembah manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dalam keadaan monyet atau tuh manusia? Ya menurut kau apa? Manusia, Bung. Jadi kok pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, makanya otakmu yang bagus. Jangan kau bilang monyet. Ini pertanyaan bagus loh. Yesus pada saat berkata aku dan Bapa adalah satu, di situ Yesus dalam keadaan monyet atau dalam keadaan manusia? Jawab. Otakmu itu nggak ada. Jangan kau bilang monyet. Kau berarti ikut sedikit. Kau bikin apa lo? Kau bawa nama Islam, tapi cara kau bicara itu yang ada tutur lah, bos. Tadi katanya Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun. Kenapa bawa monyet Anda keberatan? Makanya saya bilang tadi, kau bicara itu yang bagus, sopan. Oke. Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ berbicara sebagai manusia atau sebagai apa ya? Sebagai apa ya? Tuhan tidak mungkin. Sebagai apa ya? Tahu aku sebagai anak Allah. Udah itu aja. Titik. Sebagai selesai sudah kan? Pohon kelapa. Sebagai apa yang bagus ya? Sebagai setan, sebagai iblis. Sendal kulit. Ini udah selesai. Pohon kelapa, Bang. Aduh, saudara-saudaraku kasihan sekali. Selesai gantian. Pemikiranmu dengan kami enggak Cuma bisa. saya mau tanya. Lah kenapa aku dibawa-bawa Lah, pemikiran siapa? Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma. Mana dalilnya? Mana dalil? Tak Kamu ada. mempercayai dia sebagai nabi. Terus Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Mana dalil? Tak ada juga. Jadi kalian ini umat apa namanya? Umat membabi buta. Nah, itulah kalian. Merotos aja gimana? Loh, kan saudara sendiri, temanmu sendiri mengatakan Yesus bukan manusia. Mana dalilnya? Sedangkan Yesus manusia. Maria melahirkan manusia. Maria tidak melahirkan monyet. Manusia yang dilahirkan Maria itu. Kalau kau bicara itu pakai akalmu. Jangan kalau tulisan itu kau suruh orang pakai akal. Loh, pakai akalmu. Loh kok jadi saya yang disuruh pakai akal? Yesus ini dilahirkan oleh Maria. Maria ini apa? Manusia atau bukan? Manusia. Nah, yang dilahirkan oleh Maria apa? Yesus. Itu namanya. Ya anak Allah. Itu gelarnya. Ya anak Allah. Terus mau bilang apa itu lagi? Itu gelarnya. Ya, mau gelarnya mau sekarang. Nah, inilah kau katakan bawa akal. Bawa akal katanya. Lucu kau. Yang keluar dari badan, dengar. Yang keluar dari badan Maria kalau lewat hidung namanya ingus. Lewat mata, lewat telinga namanya apa itu? Apa itu kalau congek? Kalau lewat mulut dahak, ludah. Nah, kalau lewat vagina pipis. Kalau lewat pantat Kalau lewat vaginanya apa? Kami Kristen itu nggak ada masalah itu. Apa yang keluar dari vagina Maria? Manusia. Apa yang keluar dari vagina Maria? Kok pakai akal kan?
Jangan pula kau bilang buaya yang keluar. Pakai akal katanya. Anda yang membawa narasi. Yesus bukan manusia. Berarti Maria mengeluarkan apa dari rahimnya? Manusia. Anak manusia. Ya, anak manusia berarti manusia. Ya, anak Nah, berarti terbukti kan Yesus manusia. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus bukan manusia? Kekasih Allah lahir dari mana? Itu gelar. Kan bukan cuma Yesus yang mendapatkan gelar kekasih anak Elohim. Ya, siapa lagi coba? Anak Allah siapa lagi coba? Ada Israel, anak sulung. Anak Allah bukan anak sulung, Bos. Loh, apaan sih? Anak sulung itu Israel. Dia anak pertama. Yesus anak kedua. Anak Allah beda, anak sulung, anak bungsu, anak tengah itu kan namanya apa? Beda. Teman. Banyak. Adam anak Allah juga, Daud anak Allah. Banyak. Siapa bilang Daud anak Allah? Daud itu anak Yakub. Yesus anak siapa? Baca Alkitab, bro. Anak Maria. Udah. Yesus itu anak Allah. Anak Allah maksudnya gelar atau benar-benar anak Allah? Anak Allah lah. Gelar atau yang betul-betul? Gelar. Zaman dulu Gelar kan? Dia gelar. Padahal dia adalah manusia yang bergelar. Kenapa dia digelari sebagai anak Tuhan? Karena dia lahir tanpa ayah. Gitu, Bang. Bukan Bang berarti Henry juga ini anak Allah dia, asalkan dia sembah sama Allah. Siapa tuh? Orang Kristen, anak Allah juga. Bang Henry ya, anak Mana Allah juga ada dia. anak Allah tidak bersunat? Mas. Oh, jadi kalau baru lahir, Muslim baru lahir anak setan. Oh tidak, Muslim itu ketika mereka lahir dalam keadaan fitrah, mereka suci. Tidak seperti kalian, baru lahir sudah ada bawa dosa. Itu yang lucu itu. Kalian belum makan tapi kalian kenyang duluan. Itu namanya dungu. Ajaran yang sama aja kamu bilang Umar itu anak setan. Ajaran yang mendungukan. Oh tidak. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Abraham. Mereka dari kecil sebelum Islam datang, mereka sudah pada sunat semua. Iya, pertanyaannya ada nggak manusia yang nggak berdosa? Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Saya rasa semua manusia berdosa, termasuk Yesus. Ya udah, ngapain Anda bilang anak manusia? Berarti Muhammad juga dosa. Lahir berdosa. Saya katakan kepada saudara, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah tidak memiliki dosa, kesalahan, kekhilafan. Muhammad pasti ada kekeliruan. Nabi sekalipun. Muhammad manusia bukan? Ya jelas manusia, emang Kristen menganggap nabinya Tuhan. Bang Suma, saya mau tanya nih Bang Suma. Iya, silakan Tadi saudara-saudara. kan saya ini masuk di roomnya Gimana? Uni Rifat Dia ya. keluar dari mana? Terus? Jadi dia nggak. Jadi saya tanya ini, Halo. apakah pengikut Yesus ini itu masuk surga atau neraka? Neraka. Dia nggak bisa jawab, malah saya di-kick. Pengikut Yesus masuk surga, tapi kalau Kristen neraka, itu udah pasti tuh. Jaminan Yesus kepada Kristen adalah neraka dan saya bisa buktikan dalilnya. Gitu, Bang. Aku mau nanya Bang Juma. Apalagi? Buktikan mana ini? Nah, yang mana yang mau dibahas ini? Bukti Yesus menjamin Kristen neraka atau yang mana? Enggak, belum Bukan, situ. aku mau nanya. Jadi sekarang kalau pengikut Yesus masuk neraka gitu? Pengikut Yesus itu surga, yang masuk neraka itu penyembah Yesus. Kalian. Ya, bagaimana kalau seumpamanya ada orang yang percaya Tuhan itu esa, Yesus itu nabi, apakah dia masuk surga atau neraka? Kalau sekarang ini ya, untuk sekarang ini ya. Kalau zamannya Nabi Isa, mereka masuk ke surga. Tapi ketika kemudian datang Nabi Muhammad SAW dan ditolak Nabi Muhammadnya, maka mereka tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka? Yes. Jadi pengikut Yesus itu waktu itu, mereka itu masuk neraka atau surga? Pengikut Yesus yang mati sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang, surga.
Terus kalau yang sekarang pengikut Yesus sekarang nggak ada lagi pengikut Yesus. Sekarang nggak ada pengikut saya Yesus. pengikut Yesus. Maksudnya gimana? Pengikut bagaimana? Ya pengikut Yesus, bahwa Yesus itu nabi. Nabi. Ya. Oke, sekarang tunjukkan bahwa Yesus diutus kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Berarti kamu nggak mengimani dong kalau dia itu nabi? Saya mengimani nabi sebagai utusan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia. Berarti kamu mengimani nabi-nabi sebelum itu karena sebagai nabi untuk kaumnya masing-masing. Bukan nabinya orang Indonesia gitu? Bukan. Jelas berarti, itu. Berarti Injilnya itu nggak dipakai lagi sama kamu? Enggak. Itu gimana? Ya itu Injil untuk Bani Israel, bukan untuk Islam. Lah terus sekarang kenapa masih debat pakai Injil Taurat? Ya untuk menyadarkan kalian. Bagaimana kalau orang yang nggak percaya sama Injil sama Taurat? Ya, kan ada Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Berarti Nabi sudah Muhammad perlu ambil untuk pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Gimana? Berarti sudah nggak bisa lagi ambil pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Bisa, kenapa tidak? Berarti kita mengimani kan ya? Ya, kita imani dia sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Yang saya tanya dari tadi, kalau soalnya saya mengimani Isa Yesus itu, apakah saya masuk neraka atau surga? Kan Anda masuk neraka kalau Anda tidak menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu? Saya mau tanya referensinya apa? Oke. Yang mau dari Al-Quran? Enggak, ya boleh Al-Quran. Boleh. Atau mau dari Yesus? Dari Yesus itu dari mana? Dari Yesus. Mana? Ucapan Yesus yang mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Berarti Bang Suma itu masih percaya Injil dong gitu kalau gitu. Bukan begitu. Al-Quran saya yang menjadi landasan pijakan saya. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah kemudian yang mengada-adakan kebohongan setelah datang Islam kepada mereka tapi mereka menolak Islam? Lalu kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, wahai Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepada kalian Rasul kami Nabi Muhammad. Ada sebutkan namanya di situ, Bang. Namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad di dalam Yes, itu. Rasul. Di Quran ayat berapa? Surah Al-Ma'idah. Boleh diterjemahkan itu. Oke, baik. Saya soalnya nggak ngerti gitu. Baik. Biar semua juga tahu kan? Siap. Biar nggak ada dusta. Oke. Bang Suma ngomong saya diam gitu kan? Oke. Saling menghormati. Siap. Biar jadi Al-Quran mengatakan gini. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah lebih dulu mengatakan begini. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah mengangkat 12 suku dari Bani Israel. Lalu Allah berfirman kepada mereka yang 12 suku ini, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Kata Allah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar perjanjian mereka. Nabi Musa datang, mereka tolak. Nabi Isa datang, mereka tolak. Mereka melanggar perjanjian. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai kalian yang didatangkan Nabi Musa, Nabi Isa, tapi kalian tolak. Sekarang ini, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dan dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manitta ma'aridan sulan salam. Dan kitab itulah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani diajak oleh Allah untuk ikut ke Islam. Tak ada lagi aturan-aturan Yahudi dan Nasrani itu, nggak ada lagi. Semua harus merujuk kepada Islam. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang mereka harus kerjakan. Bang Juma, wassalam loh Bang Juma. Iya, silakan. Ini saya mau bertanya nih Bang, dari kemarin dengan siapapun, ada nggak sih hujur Allah? Gimana?
Suatu wujudnya apa sih? Ada gak sih wujud Allah? Wujud itu bahasa Arab, Bung. Wujud itu artinya ada. Wah, itu. Tapi di sini coba di mana surat mana tuh ya? Saya lihat. Jadi wujud itu bahasa Arab artinya ada. Jadi Allah itu wujud, artinya Allah itu ada. Sama seperti tadi pertanyaan saudara kita tentang akal, tentang nama Allah. Ternyata akal itu bukan hanya terdiri dari huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Untuk membuktikan akal itu ada, dia punya ide, dia punya gagasan, akal bisa berkarya, akal bisa menciptakan. Punya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Begitulah Allah. Wujud tuh maksudnya gimana tuh Bang? Wujud tuh memang kayak wujudnya bentuk seperti ini atau wujudnya gimana tuh Bang? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi, tak ada Tuhan selain Dia. Dia tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi maha tinggi dan tidak sama seperti dengan apapun. Di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana kita ingin menyerupakan wujudnya, bentuknya, sementara tidak ada yang wujud yang serupa dengannya? Kita ingin membentuknya segi empat, tidak serupa dengan kotak. Kita ingin membentuknya segitiga kaki, tidak seperti itu. Kita ingin membentuknya seperti manusia, tidak seperti itu juga. Kita ingin mencoret-coret benang supaya dia seperti tidak Tuhan tidak seperti benang kusut. Lalu bagaimana kemudian kita mengetahui Allah itu ada? Lihat alam semesta ini, lihat pembuktian akal itu ada. Tanpa kita melihat wujud akal, kita bisa mengerti akal itu ada dengan melihat apa yang diciptakan oleh akal. Orang bisa membuat komputer karena akal, tapi akal tidak bisa kita lihat. Tapi komputer bisa dibuat oleh manusia dari akalnya manusia. Itulah Allah. Melihat, makanya di Al-Quran dikatakan, dengan adanya alam semesta ini terjadinya siang dan malam, bukti bahwa Tuhan itu ada bagi mereka yang berpikir. Ya, sorry. Sore saudara, silakan. Iya, saya mau berargumen nih terkait Yesus seperti itu. Oke, assalamualaikum Bang Rudal Skut. Bang Rudal, selamat